Negeri Zionis terguncang, mesin rusak, pesawat luar angkasa Israel jatuh menghantam bulan. Wahana ruang angkasa Israel yang diberi nama Bereshit jatuh menghantam permukaan bulan setelah mesin utamanya mengalami kerusakan berat. Pesawat ruang angkasa tak berawak itu berusaha melakukan pendaratan secara perlahan tetapi mengalami masalah teknis saat turun ke permukaan bulan. Tujuan misi ruang angkasa yang didanai swasta itu melakukan pemotretan dan melakukan eksperimen. Israel berharap menjadi negara keempat yang berhasil mendaratkan pesawat ruang angkasanya di bulan. Sejauh ini hanya negara Uni Soviet dan Amerika Serikat dan juga Cina yang berhasil mendarat di wahana ruang angkasanya di bulan. Dan sayangnya Israel tidak berhasil karena mengalami gangguan yang sangat serius. Kami tidak berhasil tetapi kami sudah mencoba, kata Morris Khan. Saya pikir pencapaian kami luar biasa, saya pikir kami bangga, ungkapnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyaksikan langsung dari ruang kontrol di dekat ibu kota Tel Aviv, mengatakan jika awalnya tidak berhasil harus dicoba lagi. Setelah perjalanan selama 7 pekan menuju bulan, pesawat ruang angkasa tak berawak milik Israel mendekati orbit terakhir sejauh 15 km dari permukaan. Suasana tegang terlihat di pusat pengendali karena mereka kehilangan kontak komunikasi. Sebelumnya, Ahir Operdoron, salah seorang pemimpin divisi ruang angkasa Israel, Aerospace Industries, mengumumkan bahwa wahana ruang angkasa itu gagal mendarat hingga menghancurkan pesawat luar angkasa Israel. Masyarakat yang berada di luar ruangan kontrol di markas Israel Aerospace Industries dan mengakui ataupun mengikuti proses pendaratan wahana itu tak kuasa menahan emosi ketika mengetahui kegagalan pendaratan dari Bereshit. Saat Doron mengumumkan wahana ruang angkasa itu mengalami kerusakan mesin, sebagian warga di ruangan itu terlihat histeris dan menangis. Kami mengatur ulang wahana itu agar mesinnya dapat hidup lagi, ungkapnya. Mesin sempat menyala beberapa detik dan penonton lantas bertepuk tangan, namun tiba-tiba komunikasi terputus total dan pesawat ruang angkasa itu hilang dari pemantauan. Misi pun berakhir dengan kegagalan Israel ini. Proyek ambisius ini menelan biaya sekitar 100 juta dolar Amerika dan telah membuka jalan bagi eksplorasi bulan berbiaya rendah di masa depan. Dr. Kimberly Cartier, astronom dan wartawan sains, mencuit di akun Twitternya bahwa dia mengaku sedih atas kegagalan misi Bereshit Israel. Bereshit dalam bahasa Ibrani berarti pada awalnya adalah proyek bersama antara Special, organisasi nirlaba Israel yang didanai secara pribadi, dan Israel Aerospace Industries. Israel gagal serang Suriah, pesawat tempur Israel jadi rongsokan. Aksi baku tembak kembali terjadi antara Israel versus Suriah setelah beberapa hari yang lalu Israel tega melakukan serang ke daratan Suriah, bahkan hanya baru beberapa minggu negara itu dilanda bencana gempa bumi. Hal gila tersebut akhirnya kini dibalas oleh militer Suriah yang akhirnya berhasil menangkis serangan lanjutan Israel dengan menembak jatuh pesawat tempur Israel, merontokkan seluruh rudal yang akan ditembakkan ke Suriah oleh pasukan Zionis. Pesawat tempur yang dioperasikan beberapa pasukan akhirnya rontok ke tanah dan menjadi rongsokan tidak berguna yang ikut menghabisi beberapa personil militer Zionis Israel. Sementara itu, agresi pesawat tempur Israel ke kawasan Suriah berhasil digagalkan. Pertahanan udara Suriah menembak satu pesawat tempur Israel selama serangan udara Israel terhadap pangkalan udara T-4 Suriah di Suriah Tengah. Minggu, ujar pihak militer Suriah dalam satu pernyataan melalui stasiun TV, pertahanan udara Suriah
telah memaksa pesawat tempur lain Israel meninggalkan wilayah udara Suriah setelah satu jet tempur ditembak, banyak rudal dicegat, kata laporan tersebut. Laporan itu tidak memberi rincian mengenai pesawat tempur Israel yang diserang tersebut, kata Zinwa yang dipantau antara di Jakarta Senin pagi. Itu bukan pesawat pertama yang diserang, sebab pada Februari 1 F-16 Israel jatuh di Israel Utara setelah ditembak oleh sistem pertahanan udara Suriah. Stasiun TV mengudarakan rekaman video telepon genggam yang memperlihatkan rudal pertahanan udara menerangi langit saat memburu rudal Israel. Israel telah melancarkan beberapa serangan terhadap pangkalan udara khusus Suriah pada masa lalu, mengklaim Israel membidik senjata dan petempur Iran. Israel menyatakan Israel tidak akan mentolerir pengaruh Iran di Suriah. Serangan itu dilancarkan saat militer Suriah bergerak maju di Suriah Selatan di daerah di dekat dataran tinggi Golan yang diduduki Israel, sehingga menyurut kemarahan Israel. Israel mengkhawatirkan meluasnya pengaruh petempur dukungan Iran Hizbullah di daerah tersebut. Pertahanan udara Hamas lawan serangan jet tempur Israel. Sistem pertahanan udara sayap militer Hamas Brigade Ezzidine Al-Qassam menghadapi serangan jet tempur rezim Zionis. Jet tempur rezim Zionis dini hari melancarkan serangan ke salah satu markas kelompok perlawanan di Camp Al-Maghazi yang terletak di pusat jalur Gaza dengan 5 rudal. Target yang serang jet tempur rezim Zionis itu adalah markas Batalion 13 dan serangan tersebut menyebabkan sejumlah kerusakan fisik. Brigade Ezzidine Al-Qassam mengumumkan unit pertahanan udara kami melawan serangan jet tempur rezim Zionis dengan rudal darat ke udara. Dalam beberapa hari terakhir, situasi di wilayah pendudukan terutama di tepi barat terus memanas. Para pejuang Palestina menggunakan media apapun untuk melawan pasukan rezim Zionis.